Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Fadlatul Fauzia akan mempresentasikan jurnal yang telah saya review yang berjudul Biodiversitas dan Adaptasi Macrozoobenthos di Perairan Mangrove yang ditulis oleh Sabar M dalam jurnal yang bervolume 4 nomor 2 pada Maret pada tahun 2016. Latar belakang. Desa Madelo merupakan salah satu desa di Kabupaten Baru yang memiliki hutan mangrove yang cukup luas, yaitu sekitar 13,25 hektar atau 43,26% dari luas hutan mangrove yang ada. Di desa ini masih terdapat lahan yang potensial untuk dijadikan lahan mangrove yang dulunya merupakan kawasan mangrove yang telah dialihfungsikan dan habis ditebang untuk berbagai keperluan masyarakat setempat. Hutan mangrove memproduksi nutrien yang dapat menyuburkan perairan laut, berperan dalam rantai karbon, nitrogen, dan sulfur, kaya nutrien organik maupun anorganik, sehingga dapat menjaga keberlangsungan hidup berbagai macam biota laut seperti ikan, bentos, dan plankton. Biota lain seperti insekta, burung, reptil, bahkan mamalia. Macrozoobenthos memiliki peran yang sangat penting dalam siklus nutrien di dasar perairan. Di dalam ekosistem mangrove, Macrozoobenthos berperan sebagai konsumen primer maupun konsumen sekunder yang memanfaatkan plankton, alga, bakteri, dan bahan organik sebagai makanannya. Mengingat fungsi kawasan hutan mangrove di Desa Madelo, Kabupaten Baru yang begitu penting, terutama bagi keseimbangan ekologis dan produktivitas perairan di daerah tersebut, informasi tentang biodiversitas dan adaptasi Macrozoobenthos di hutan mangrove menjadi penting untuk melihat kondisi kawasan tersebut sebagai suatu ekosistem yang utuh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui biodiversitas dan kemampuan adaptasi spesies Macrozoobenthos di hutan mangrove Desa Madelo, Kabupaten Baru. Manfaat penelitian ini adalah untuk memperkaya informasi mengenai biodiversitas dan adaptasi Macrozoobenthos pada ekosistem hutan mangrove di pesisir pantai Sulawesi Selatan, khususnya di Desa Madelo, Kabupaten Baru, dan diharapkan dapat memberikan informasi bagi para peneliti selanjutnya yang berminat pada pengkajian yang menyangkut pengembangan lahan daerah pesisir dan mangrove. Metode penelitian ini dilaksanakan di kawasan hutan mangrove di sepanjang pesisir pantai Desa Madelo, Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Provinsi Sulawesi Selatan. Objek penelitian ini adalah Macrozoobenthos di kawasan hutan mangrove. Pengambilan sampel Macrozoobenthos dilakukan dengan membuat stasiun-stasiun pengamatan. Stasiun-stasiun pengamatan tersebut meliputi stasiun pertama mewakili hutan mangrove yang terdekat dengan pemukiman. Stasiun 2 mewakili hutan mangrove yang berhubungan langsung dengan saluran induk pembuangan air tambak serta mendapat pengaruh air Sungai Binuang. Stasiun 3 mewakili hutan mangrove yang mendapat pengaruh dari air tambak namun jauh dari pemukiman. Stasiun 4 mewakili hutan mangrove di Pulau Panikiang. Hasil dan pembahasan. Suhu rata-rata permukaan yang terendah terjadi pada stasiun 4, sedang suhu rata-rata yang tertinggi terjadi pada stasiun 1. Rendahnya suhu air permukaan pada stasiun 4 diduga disebabkan oleh angin yang bertiup lebih kencang, karena dua sisi pada stasiun tersebut, sebelah timur dan sebelah barat, berhubungan langsung dengan laut lepas. Di samping itu, juga disebabkan lebih dalamnya perairan stasiun 4 dibandingkan stasiun lainnya. Tingginya suhu air permukaan pada stasiun 1 diduga disebabkan oleh penutupan pohon yang rendah dan kedalaman air genangan yang rendah pula. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa nilai pH pada 4 stasiun selama pengamatan berlangsung berada dalam rentang 7 sampai 7,46. Secara rata-rata pH untuk 4 stasiun adalah 7,16. Nilai pH rata-rata yang tertinggi terjadi pada stasiun 2, sedangkan nilai pH rata-rata yang terendah terjadi pada stasiun 4. Tingginya pH rata-rata perairan pada stasiun 2 dibandingkan stasiun 1, 2, 3, dan stasiun 4. Tingginya pH rata-rata perairan pada stasiun 2 dibandingkan pada stasiun 1, 3, dan stasiun 4 diduga disebabkan oleh limbah anorganik yang mengandung mineral-mineral bebas yang terbawa oleh aliran air dari saluran besar pembuangan tambak. Di samping itu juga dapat disebabkan karena adanya sampah rumah tangga yang dibuang oleh warga sekitar stasiun 2 yang mengandung mineral organik. Berdasarkan hasil pengamatan diketahui bahwa salinitas pada stasiun 1 adalah 25,17 ppt, stasiun 2 19,23 ppt, stasiun 3 25,23 ppt, dan stasiun 4 adalah 24,86 ppt. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa baik secara rata-rata maupun per stasiun lebih rendah
dari angka salinitas rata-rata lautan yang berkisar 30–40 ppt. Hal ini disebabkan salinitas perairan juga dipengaruhi masukan air tawar. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa salinitas tertinggi terjadi pada stasiun 4 dan salinitas terendah pada stasiun 2. Tinggi salinitas pada stasiun 4 diduga disebabkan oleh limpasan air laut yang lebih banyak, karena dua sisi stasiun 4, sisi sebelah timur dan sebelah barat berhubungan langsung dengan kipas. Hasil pengamatan kadar oksigen terlarut menunjukkan bahwa pada stasiun 1 rata-rata oksigen adalah 3,03 mg per liter, stasiun 2 2,57 mg per liter, stasiun 3 3,60 mg per liter, dan pada stasiun 4 mencapai 5,30 mg per liter. Rata-rata oksigen untuk 4 stasiun adalah 3,62 mg per liter. Bila didasarkan pada klasifikasi perairan berdasarkan oksigen terlarut, menurut Banerjee pada tahun 1967 dalam Niat-Ning PC 1996, maka pada stasiun 1 dan 3 dikategorikan kurang produktif 3 sampai 5 mg per liter. Stasiun 2 dapat dikategorikan tidak produktif kurang dari 3 mg per liter, dan stasiun 4 dikategorikan produktif 5 sampai 7 mg per liter. Kenaikan suhu dan salinitas akan menyebabkan penurunan oksigen terlarut. Jumlah individu Macrorhizobenthos yang ditemukan pada 4 stasiun di hutan mangrove Desa Madelo selama pengamatan berlangsung sebanyak 1.917 individu yang secara keseluruhan tercakup dalam 17 kelas. Paling dominan adalah Gastropoda sebesar 62,67%, kemudian Bivalvia sebesar 24%, Crustacea 6,67%, Holoturoidea 2,67%, Echinoidea, Asteroidea, dan Abreuria masing-masing 1,33%. Banyaknya jumlah spesies Gastropoda dan Bivalvia yang ditemukan pada perairan hutan mangrove di Desa Madelo berkaitan dengan kemampuan spesies tersebut beradaptasi dengan lingkungan pasang surut. Kekurangan jumlah spesies di kelas Holoturoidea, Echinoidea, Asteroidea, dan Opiroidea yang ditemukan pada lokasi penelitian karena umumnya spesies dari kelas tersebut menyukai substrat yang berpasir. Substrat diamati secara virtual agar dapat membenamkan dirinya. Substrat berpasir di lokasi penelitian adalah jenis substrat yang kurang disukai oleh banyak spesies di kelas tersebut. Hasil pengamatan parameter Macrorhizobenthos menunjukkan bahwa nilai indeks kelimpahan Macrorhizobenthos pada 4 stasiun pengamatan berada kisaran 27 sampai 78. Jadi, nilai indeks kelimpahan Macrorhizobenthos yang tertinggi ditemukan pada stasiun 4 sebesar 78,44, sedangkan indeks kelimpahan Macrorhizobenthos terrendah pada stasiun 2 27,56. Dilihat dari kelimpahan untuk setiap spesies Macrorhizobenthos, penghuni tetap hutan bakau umumnya memiliki kelimpahan jenis yang bervariasi pada semua stasiun pengamatan. Spesies-spesies hutan bakau tersebut antara lain Terebindia palustris, Terebindia sulcata, Telescopium, Sarcostrea cucullata, dan Sarcostrea echinata. Di samping itu juga terdapat spesies dari laut dangkal yang juga mempunyai kelimpahan jenis yang tinggi pada semua stasiun seperti Pagurus bernhardus. Pada stasiun 2, Pagurus bernhardus memiliki kelimpahan tertinggi yakni 5,56. Hal ini disebabkan karena kemampuan spesies tersebut bertahan dari tekanan arus dan bertahan di atas sedimen yang bergerak kuat karena memiliki kaki yang panjang dan kuat. Bahkan pada tahun 1992 menyatakan bahwa salah satu hal yang penting bagi organisme agar dapat melakukan suksesi pada arus yang kuat dan substrat yang terus-menerus bergerak adalah mekanisme pertahanan fisik agar menetap secara permanen. Nilai indeks keanekaragaman Macrorhizobenthos pada 4 stasiun berada pada kisaran 1,11 dan 1,65. Nilai indeks keanekaragaman pada stasiun 1 yakni 1,43, pada stasiun 2 yakni 1,11, stasiun 3 1,47, dan stasiun 4 yakni 1,65. Nilai indeks keragaman tertinggi terjadi pada stasiun 4 dan terendah terjadi pada stasiun 2. Menurut Shannon Miner pada tahun 1971 dalam Odong pada tahun 1994, nilai indeks kurang dari 1 termasuk dalam kategori keanekaragaman rendah, 1-3 termasuk kategori sedang, dan nilai indeks lebih dari 3 termasuk kategori tinggi. Apabila didasarkan pada indeks tersebut, maka stasiun 1, 2, 3, dan 4 dapat dikatakan memiliki keanekaragaman sedang. Nilai indeks dominansi yang diperoleh dari 4 stasiun pengamatan berkisar antara 0,029 sampai 0,121. Nilai indeks dominansi yang diperoleh pada stasiun 1 adalah
0,051, stasiun 2 adalah 0,121, stasiun 3 adalah 0,49, dan stasiun 4 0,029. Jadi nilai indeks dominasi yang tertinggi ditemukan pada stasiun 2, sedangkan nilai indeks dominasi terendah ditemukan pada stasiun 4. Indeks dominasi dengan nilai 0,051, 0,121, 0,049, dan 0,021 semuanya menunjukkan nilai mendekati 0. Daripada 1 berarti tidak ada spesies tertentu yang mendominasi perairan mangrove di Desa Madelo, baik pada stasiun 1, 2, 3 maupun stasiun 4. Relatif rendahnya nilai indeks dominasi pada keempat stasiun pengamatan lebih mendekati 0, berarti bahwa kondisi lingkungan di lokasi penelitian masih relatif seimbang. Hal ini berarti pula bahwa secara umum kondisi lingkungan dapat dikatakan masih mampu mendukung kehidupan makrozoontos. Dalam hal ini tidak terlalu berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah spesies dan jumlah individu pada spesies tertentu, sedangkan spesies lainnya dalam keadaan melimpah atau dominan. Kesimpulan yang pertama, biodiversitas makrozoontos tertinggi pada stasiun 4. Hal ini dilihat dari nilai keanekaragaman yang lebih tinggi dan nilai dominasi lebih rendah pada stasiun pengamatan tersebut dibanding dengan stasiun pengamatan lainnya. Spesies-spesies utama hutan bakau tersebut antara lain Terebila palustris, Terebila sculptata, Telescopium, Saccharoestea susulata, dan Saccharoestea isinata, dan spesies laut dangkal seperti Pagurus berhanadus mempunyai kelimpahan jenis yang tinggi di semua stasiun. Hal ini disebabkan karena spesies-spesies tersebut secara alami memiliki kemampuan beradaptasi dengan hutan mangrove. Pada stasiun 2, Pagurus berhanadus memiliki kelimpahan tertinggi yakni 5,56. Hal ini disebabkan karena kemampuan spesies tersebut mampu bertahan dari tekanan arus dan bertahan di atas sedimen yang bergerak kuat. Karena spesies ini memiliki kaki yang panjang dan kuat. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.